Vincent yang sedang mabuk pun meracau tak karuan dan berkata pada Ray jika kemungkinan Arthur memiliki masa depan yang begitu cerah. Ray yang juga sedikit mabuk pun menyampaikan jika dia sudah tahu hal itu di saat Arthur terbangun intimananya saat umurnya masih menginjak 3 tahun. Tentu hal ini membuat Tabitha serta Vincent tambah terkejut lagi. Dan perkataan mabuk dari Ray pun sudah dikonfirmasi oleh Alice jika hal yang disampaikan Ray itu benar. Bahkan dalam prosesnya Arthur menghancurkan sebagian rumah mereka. Dalam keadaan syok dan tak bisa membayangkan betapa hebatnya Arthur di masa depan, Vincent tiba-tiba bersemangat menawarkan Alice dan juga Reynolds untuk mendaftarkan Arthur ke Akademi Sirius secepatnya. Ray di sini memang senang mendengarkan tawaran tersebut, namun dia mempertimbangkan umur Arthur yang saat ini masih menginjak 8 tahun. Ditambah lagi Akademi Sirius adalah institusi sihir paling bergengsi di benua tersebut, maka hal itu akan sulit untuk dilakukan dengan umur Arthur yang masih terlalu muda. Tabitha terlihat meyakinkan Ray dan Alice jika dengan bakat Arthur tentu itu akan membawa manfaat pada Vincent dan Tabitha. Jadi dengan mereka mensponsori Arthur, Ray dan juga Alice tak perlu mengkhawatirkan perihal biaya selama Arthur bersekolah nanti. Alice berusaha menolak bantuan yang ditawarkan Vincent dan Tabitha lagi dan lagi. Karena selama ini mereka sudah merepotkan tuan rumah Hestia, dan ditambah lagi Arthur masih di bawah umur, jadi hal itu akan sulit untuk Arthur diterima di akademi tersebut. Dengan senyum penuh kepercayaan diri, Vincent pun berkata jika dengan banyaknya bisnis yang dia kelola, dia sampai mengenal direktur terkenal dari Akademi Sirius itu sendiri. Dia bisa saja berbicara dengannya untuk merekomendasikan Arthur. Namun diskusi mereka tiba-tiba terhenti karena Arthur angkat bicara di sana. Karena memang hal ini akan menyangkut masa depan dirinya di masa mendatang. Scene pun terskip hingga malam hari pun tiba dan berpindah pada kamar yang sudah disediakan untuk Arthur oleh keluarga Hestia. Alice dan juga Ray pun masih terus menemani Arthur untuk melepaskan rasa rindu mereka yang teramat dalam. Ditambah lagi Alice benar-benar tak percaya anaknya bisa dia temui kembali saat ini setelah insiden mengerikan sebelumnya. Ray pun menambahkan, seberapa besar Arthur berubah, mereka akan tetap menerimanya. Karena Arthur memang adalah anak mereka yang begitu mereka cintai. Bahkan setelah mereka tahu jika anaknya Arthur adalah penyihir Devian yang mungkin mampu menjadi penyihir terkuat di masa depan, itu hanyalah berita kedua terbaik yang mereka dapatkan hari ini. Dengan hangat mereka pun memeluk Arthur dan di sini Alice menggoda Arthur yang memang sudah beranjak dewasa. Karena pasti dia akan terlalu malu jika ibunya memberikan sebuah ciuman untuk anaknya. Tak mau melihat ibunya sedih, Arthur pun memberikan kecupan selamat malam kepada ibunya di sana. Akhirnya, Ray dan Alice pun berpamitan untuk tidur dan membiarkan Arthur beristirahat sendiri. Sebelum pergi, Alice pun mengingatkan Arthur jika esok hari Arthur harus ikut dengan ibunya serta adiknya ke pusat kota untuk berbelanja. Dan Ray juga menambahkan jika Arthur tak boleh terlalu bersemangat saat menentang Vincent. Karena maksud dari temannya itu sangatlah baik untuk masa depan Arthur. Kembali di saat Arthur memberikan pendapat dan menghentikan diskusi dari orang tuanya dan juga keluarga Hestia. Arthur di sana ternyata mengatakan jika dia baru saja pulang dan bertemu keluarganya. Jadi dia meminta untuk menghabiskan waktu bersama sebentar dengan keluarganya sebelum dia memutuskan apakah dia akan meninggalkan keluarganya lagi untuk menghadiri Akademi Sirius atau sebaliknya. Karena suasana mulai kurang nyaman, Arthur pun akhirnya berpamitan untuk beristirahat terlebih dahulu. Lilia sang anak dari pasangan Hestia pun melihat Arthur yang tiba-tiba berpamitan pergi. Di rumah yang megah layaknya istana tersebut, tentu Arthur kebingungan dengan jalan mana yang benar untuk dia tempuh. Singkatnya, Lilia pun menemui Arthur dan membantunya. Dia membawa Arthur ke suatu tempat yang ada di rumah megah tersebut. Bertemulah Arthur dengan para pegawai rumah Hestia di salah satu ruangan yang sepertinya itu adalah ruang istirahat. Arthur pun menyapa mereka dan meminta maaf sebelumnya karena telah merusak halaman belakang karena pertarungan sebelumnya dengan ayahnya. Terlihat Lilia menjadi pribadi yang cukup berbeda di sana. Karena di tempat tersebut Lilia terlihat lebih lepas dan begitu riang. Lalu Arthur diberitahu secara diam-diam oleh salah satu pelayan yang ada di sana jika nona kecilnya tersebut sering ke tempat itu jika dia merasakan rasa stres. Tentu di sini Arthur bertanya-tanya, bocah sekecil Lilia merasakan stres tentang perihal apa. Salah satu pelayan di sana pun menyeletuk jika nona Lilia adalah harapan terbesar bagi tuan dan nyonya mereka. Karena mereka sangat menginginkan putri tercintanya terbangun sebagai seorang penyihir, meskipun tuan dan nyonya Hestia bukanlah seorang penyihir. Dengan senyum manisnya Arthur pun menyampaikan pada ayahnya jika dia tahu dan menyadari bahwa keluarga Hestia berisikan orang-orang baik, tentu niatnya juga pasti baik kepada dirinya. Pagi hari Arthur dibangunkan oleh Sylvie karena memang waktu sudah menunjukkan waktu mereka bangun dan bersiap melakukan aktivitas. Teringatlah Arthur dengan Tessia yang selalu membangunkan dirinya di pagi hari. Namun rasa rindunya tiba-tiba terhenti setelah mencium aroma yang begitu menyengat dari Sylvie. Maka sepertinya bukan dirinya saja saat ini yang perlu mandi di sana. Singkatnya Arthur pun sudah bersiap dan juga Sylvie nampak begitu bersih dan segar meski membutuhkan sedikit paksaan saat memandikannya. Pintu diketuk dari luar dan ternyata itu adalah Ellie yang diminta oleh sang ibu untuk menjemput kakaknya yang sedang bersiap.
Karena memang Arthur sudah selesai bersiap, maka dia meminta adiknya untuk menuntunnya ke tempat mama mereka berada sekarang. Akhirnya mereka pun berkeliling di kota Sirius untuk berbelanja bersama. Arthur merasa terkesima dengan kota Sirius yang memiliki banyak sekali toko-toko yang sangat menarik. Sampai pada akhirnya Arthur tertarik dengan salah satu toko dan bertanya toko macam apa itu kepada Nyonya Tabitha. Tabitha menjelaskan jika orb kecil yang ada di toko itu disebut dengan Beast Core. Benda itu adalah magical core yang diekstrak dari mana beast untuk menguatkan tubuh pengguna. Meski sebenarnya di sini efek dari seluruh core yang ada memiliki variasi yang berbeda-beda. Ya pada intinya pembeli harus mempertaruhkan ratusan emas untuk mendapatkan efek yang terbaik. Dan jika beruntung, mungkin saja sang pembeli dapat menemukan kehendak beast yang ada di dalam core tersebut. Mendengarkan kata-kata ratusan emas membuat Arthur seketika syok di sana. Dan bahkan saat ini Tabitha menambahkan jika bisa saja pembeli menghabiskan ribuan emas juga. Dan rumah lelang Hestia mendapatkan beberapa barang dan itu termasuk inti mana core. Mungkin saja Arthur juga bisa melihat-lihat dan mendapatkan hal yang diinginkannya nanti. Lalu dengan sedikit memaksa, Lilia pun menarik Arthur ke suatu tempat yang mereka perlu kunjungi. Akhirnya tibalah Arthur di sebuah salon penata rambut. Dengan om-om yang sudah bersiap merapikan rambut Arthur di sana. Sang ibu pun meminta Arthur merapikan rambutnya yang terlihat begitu berantakan dan mengerikan. Tentu dengan senang hati, om-om penata rambut tersebut sangat senang bisa merapikan rambut dari seorang bocah yang begitu tampan di matanya. Meski sebenarnya di hati Arthur dia berteriak ketakutan dan mengalami rasa trauma yang begitu berat. Singkatnya selesailah proses pemotongan rambut tersebut. Nampak tampilan Arthur yang baru dengan rambut pendeknya. Dalam perjalanan selanjutnya, Arthur pun melihat beberapa orang dari kejauhan yang sepertinya terlibat dalam sebuah pertikaian. Lilia mengatakan jika bocah-bocah pembuat onar tersebut adalah murid-murid dari Akademi Sirius yang terkenal. Hal itu terlihat dari seragam yang mereka kenakan saat ini. Pada intinya dengan keanggotaan mereka di akademi tersebut membuat derajat mereka lebih tinggi seakan-akan mereka adalah seorang bangsawan di kota Sirius tersebut. Belum selesai perbincangan mereka, Arthur pun berlarian layaknya seekor anjing yang menemukan sesuatu hal yang sangat dia sukai. Masuklah Arthur ke sebuah toko yang menjual berbagai macam senjata di sana. Mengetahui pengunjung toko mereka cumalah bocah kecil yang sangat antusias dalam melihat-lihat pajangan senjata mereka. Akhirnya, sang pemilik toko meminta Arthur pergi karena mereka menganggap Arthur tak akan mampu membeli satu barang pun yang mereka pajang saat ini. Namun saat akan dipaksa untuk keluar, Arthur pun dengan sangat cepat menepis tangan dari pemilik toko tersebut karena sudah lancang. Saat Arthur dengan sopan ingin pergi dan meminta maaf, lelaki tersebut malah menghentikan Arthur yang dia rasa sangat kasar dan kurang ajar. Dan kemungkinan hal itu adalah efek dari pengajaran orang tua Arthur yang tidak benar terhadap anaknya. Dengan tegas Tabitha menegur sang pemilik toko karena sudah berani menyentuh anak dari sahabatnya. Dia pun mengancam bahwa keluarga cabang Ravenport tak akan memiliki hak partisipasi dalam rumah lelang Hestia mulai sekarang. Tentu sang pemilik toko langsung meminta maaf karena dia tak tahu jika bocah kecil yang ada di depannya memiliki hubungan dengan keluarga Hestia. Hal ini pun menunjukkan jika keluarga Hestia memiliki pengaruh yang cukup besar di kota Sirius tersebut. Singkatnya pergilah mereka dari tempat tersebut dan di sini Arthur berterima kasih kepada Nyonya Tabitha karena sudah membantunya keluar dari masalah itu. Dari kejauhan nampak seseorang yang mencurigakan sedang mengawasi Sylvie di sana. Saat tiba di rumah, nampak dengan riang Vincent pun menyambut mereka semua karena di sini mereka telah kedatangan tamu yang begitu penting. Vincent pun memperkenalkan tamu tersebut kepada Arthur dan Arthur menyadari jika sosok di depannya bukanlah seorang penyihir biasa saja. Dia adalah Cynthia Godskay yang sekaligus adalah pendiri dari Akademi Sihir di kota Sirius. Akademi Sirius merupakan sebuah institusi yang sangat dipuji. Tempat tersebut adalah tempat perlindungan yang paling terkemuka bagi setiap calon penyihir yang memiliki hak istimewa. Dan tentu mereka harus memiliki latar belakang yang kuat serta bakat yang mumpuni saat ingin masuk ke dalamnya. Tempat di mana berkembangnya para cendekiawan terkenal, anggota guild, pemimpin, penjaga kerajaan, dan juga pusat kekuatan militer. Pada intinya semua orang yang memiliki pengaruh besar di dunia pasti akan selalu berkaitan dengan Akademi Sirius. Dan seperti itulah ketenaran yang dimiliki oleh sekolah itu. Akademi Sirius tak bisa dibandingkan dengan akademi-akademi lainnya yang tersebar di seluruh benua tersebut. Lalu yang berdiri di puncak semua itu adalah direktur dari Akademi Sirius itu sendiri yang bernama Cynthia Godskay. Di sini Arthur dan Cynthia pun saling memandangi satu sama lain. Cynthia menyapa Arthur dengan sangat hangat di sana, sambil dirinya mengulurkan tangannya ke depan muka Arthur. Tentu Arthur yang tak memiliki pembekalan cara bersikap terhadap orang yang memiliki pengaruh di sana menjadi bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini. Saat Arthur akan menjabat tangan Cynthia, tiba-tiba tangan Alice meraih kepala Arthur dan membuatnya tertunduk bersama ibunya. Alice meminta maaf karena anaknya bersikap kasar terhadap sang direktur. Hal itu dikarenakan Arthur yang baru saja pulang dari perjalanan yang begitu panjang. Cynthia tak mempermasalahkan hal tersebut karena dia juga merasa bersalah karena dia berkunjung ke rumah Vincent terlalu larut malam. Namun mengingat kontribusi yang besar dari Vincent terhadap akademi yang dia pimpin,
Tentu dia tak akan mengabaikan undangan langsung dari Vincent. Namun di sini Vincent beralasan jika dia membantu akademi karena dirinya yang ingin memasukkan putrinya ke akademi tersebut lebih mudah suatu hari nanti. Perkataan tersebut sempat membuat Lilia kembali tertekan di sana. Cynthia menyampaikan jika dia sangat jarang melakukan perjalanan secara langsung untuk menemui seorang calon siswa. Namun Vincent memancing minat Cynthia ketika dia bersikeras setelah menyaksikan sebuah keajaiban dari seorang anak kecil yang menjadi tamunya saat ini. Cynthia meminta mereka mengantarkan dirinya dan Arthur ke sebuah tempat terbuka agar mereka berdua dapat mendemonstrasikan kemampuan Arthur saat ini. Awalnya Arthur yang saat ini sangat kelaparan enggan menurutinya. Namun karena merasa tak enak dengan Vincent, maka dia dan juga Sylvie pun harus menunda makan malamnya sebentar. Dalam perjalanan menuju ruangan yang telah Vincent siapkan, Cynthia menyadari bis mana hitam yang terus mengikuti mereka. Awalnya Cynthia beranggapan jika makhluk kecil lucu tersebut adalah makhluk kontrak milik ayah Arthur. Namun Arthur berkata jika Sylvie adalah makhluk yang terikat dengan dirinya. Dengan alasan seadanya, Arthur pun berkata jika ibu Sylvie sekarat dan dia beruntung menemukan telur Sylvie saat itu. Ibu Sylvie adalah seekor bis berjenis serigala bersisik dengan sayap kecil di punggungnya. Tentu di sini Cynthia sedikit curiga karena dia tak pernah melihat bis seperti Sylvie sebelumnya. Sampailah mereka semua ke halaman belakang yang sepertinya sudah Vincent modifikasi. Cynthia berharap jika hal yang disampaikan Vincent tidaklah berlebihan tentang Arthur. Karena Vincent menyampaikan jika Arthur adalah seorang augmenter namun tak memberi detail lebih karena ingin memberikan kejutan langsung terhadapnya. Dalam hati Cynthia cukup kagum karena bocah yang ada di depannya tak merasakan gugup sedikit pun. Hal itu menunjukkan betapa berpengalamannya bocah itu. Atau mungkin hanya kesombongan dari bocah itu saja. Hal itu pun yang masih jadi pertanyaan Cynthia pada sosok Arthur di sana. Berbanding terbalik dengan Cynthia, karena dalam hati Arthur malah sedang memikirkan tentang makan malam apa yang sudah disiapkan saat ini di meja makan. Dan dari kubu penonton, Vincent pun dengan sangat percaya diri berkata, jika Arthur tak akan bisa lagi menghancurkan halaman belakangnya dengan api ataupun petir miliknya, karena dia sudah memodifikasi lantai pertarungannya saat ini. Cynthia bertanya mengapa Arthur tak terlihat memperkuat dirinya dengan suatu senjata. Namun jawaban menarik pun disampaikan oleh Arthur. Dia tak melakukan hal tersebut karena Cynthia juga tak berniat menggunakan tongkat yang saat ini terikat pada pinggangnya. Maka mau tak mau, Arthur akan melawan Cynthia dengan tangan kosong saja saat ini. Jawaban itu semakin membuat Cynthia Godsky tertarik kepada Arthur Lewin. Maka, dia pun meminta Arthur untuk memulai proses demonstrasinya sekarang. Selama proses pelatihan dengan Virion, kekuatan ledakan api dan aliran adiktif air adalah seni ki yang terwujud sebagai elemen pendamping di dunia baru ini untuk Arthur. Lalu setelah itu, teknik seni bela diri gaya bumi dan angin dari kehidupan King Grey sebelumnya juga ikut memuncak saat itu. Dengan tangan yang berada di saku, Arthur pun memasang kuda-kuda yang sangat kokoh dengan kedua kakinya. Dengan mengontrol campuran mana internal dan elemen yang ada di sekitar, maka kau akan bisa membentuk sebuah efek yang diinginkan. Langkah kaki Art pun seketika menghancurkan lantai yang sudah dibuat oleh Vincent di sana. Hal ini tentu membuat Vincent, Ray, Alice, dan semua orang di sana terkejut sampai tak dapat berkata apa-apa. Berbeda dari penyihir, karena hal yang dilakukan Arthur saat ini adalah langkah mendasar yang dilakukan para augmenter untuk memanifestasikan serangan elemen. Tentu hal ini dilakukan Arthur dengan mudah karena Arthur memiliki sedikit pengetahuan di kehidupan sebelumnya. Arthur ingin melihat bagaimana reaksi orang terhebat di Akademi Sirius saat dia melakukan beberapa hal sekarang. Dengan beberapa batu lantai yang cukup besar melayang, Arthur pun menendang sambil sedikit menyisipkan mana elemen angin di kakinya supaya batu tersebut melesat layaknya sebuah peluru. Melesatlah batu besar dari pecahan lantai tersebut ke arah Cynthia dengan begitu cepat. Layaknya sebuah peluru, Cynthia pun sempat terkejut ternyata bocah kecil di depannya sangatlah menarik. Dengan tubuh yang terselimuti dengan dinding perisai yang terbuat dari mana elemen angin, hancurlah berkeping-keping batu tersebut saat akan mengenai tubuh Cynthia. Bahkan di sini Cynthia mengendalikan batu-batu itu menggunakan sihir anginnya untuk menyerang balik Arthur di sana. Arthur yang memang cukup berpengalaman bersikap tenang meskipun sudah banyak sekali batu-batu besar yang akan menimpa dirinya. Dengan tangan yang sudah dibalut dengan mana elemen angin dan kaki yang sudah diselimuti dengan mana elemen tanah, membuat Arthur dengan sangat kokoh memasang kuda-kuda untuk menyerang. Dengan sekali tarikan nafas, melesatlah Arthur dengan sekuat tenaga ke arah Cynthia dan akan memberikan pukulan sudah terselimuti dengan mana sihir elemen angin. Tapi tentu tak pantas Cynthia Godsky dipanggil direktur jika memiliki kemampuan yang remeh saja. Dengan sihir anginnya yang lebih kuat, tentu Cynthia sangat mudah menerbangkan Arthur ke belakang kembali. Saat melayang di udara, Arthur pun mencoba memanfaatkan batu-batu besar yang juga ikut berterbangan sebagai pijakan kakinya. Dalam hati Arthur memikirkan betapa sulitnya dia mengendalikan mantra tanah dan juga angin secara bersamaan. Meski dia sudah berlatih tanpa henti bersama Virion, ternyata hal itu masih kurang untuk Arthur bisa menguasai kedua elemen tersebut. Kembali Arthur melesat dengan sekali hentakan kakinya hingga menghancurkan pijakan yang ada di sana. Namun terlihat sang direktur Godsky pun menggunakan mantra angin untuk menangkis serangan Art di sana.
Angin topan yang cukup kuat tersebut membuat Arthur terlempar ke belakang dan bahkan daya hembusan kuatnya dapat dirasakan oleh semua orang di sekitar arena. Hal yang membuat Arthur cukup terkejut adalah di sini Cynthia sudah menyiapkan kembali mantra lanjutan dengan sangat cepat. Dengan beberapa mantra berlapis, nampak 4 angin topan yang berlawanan arah pun sudah disiapkan untuk menyerang Arthur saat ini. Art yang menyadari jika dia tak berkonsentrasi maka akan menerima serangan yang cukup fatal. Akhirnya dia pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghindari semua serangan dari Cynthia. Dia akhirnya mengetahui bakat Arthur yang begitu luar biasa meski sedikit ceroboh karena terlalu percaya diri saat melawan musuh yang lebih kuat secara langsung. Dalam keseluruhan penilaian terhadap Arthur oleh Cynthia, dia menyimpulkan jika Arthur berbakat dalam bidang sihir serta dilengkapi kemampuan bertempur yang sungguh luar biasa. Maka di sini Cynthia pun ingin memberikan tes terakhir untuk Arthur sambil mengarahkan telunjuknya pada Arthur yang sedang kelelahan di hadapannya. Cynthia mengeluarkan sihir suara yang begitu menyakitkan telinga. Dia berharap Arthur tidak pingsan dan mampu bertahan. Arthur pun menyadari jika Cynthia seorang devian sama seperti dirinya. Cynthia di sini sangat takjub dan sangat senang melihat Arthur yang masih tersadar dan tidak pingsan. Dia menyampaikan pada semua orang jika Arthur sudah lulus tes saat ini dan dia akan mengajar Arthur secara langsung. Karena Arthur menunjukkan bakat yang sangat luar biasa pada sihir elemen angin. Namun kegembiraan Cynthia harus terhenti sejenak setelah mendengar Ray, ayah Arthur menanyakan kepada anaknya jika bagaimana bisa dan mulai kapan Arthur juga bisa menggunakan sihir elemen tanah dan juga angin. Mendengar kata-kata juga tentu membuat Cynthia kebingungan di sana. Lalu Vincent pun menjelaskan jika sebelum tes dimulai, temannya Ray dan juga Arthur sempat melakukan sparring di sana. Dan saat itu Arthur menggunakan sihir api dan juga elemen petir. Maka dari itu saat ini dirinya memodifikasi lantai latihan supaya tak mudah terbakar. Mendengarkan hal tersebut, tentu di sini Cynthia tak bisa percaya jika mana mungkin seorang bocah bisa mengendalikan 3 elemen dan meningkatkan ke level devian. Namun hal yang lebih mengejutkan pun terjadi karena Arthur di sini mengaku dan menunjukkan jika sebenarnya dia mampu mengendalikan 4 elemen sihir, yaitu api, air, tanah, dan juga angin, lalu meningkat ke level devian yaitu elemen petir. Hal ini sempat membuat Cynthia syok dan hampir terjatuh. Ellie pun bertanya pada mamanya Alice jika apakah kakaknya saat ini bisa dikatakan sebagai penyihir yang kuat. Dengan lirih Cynthia pun membantu menjawab pertanyaan tersebut jika kakak dari nona kecil tersebut mungkin menjadi yang terkuat di masa depan. Singkatnya setelah kondisi mulai tenang, Arthur pun memohon maaf kepada orang tuanya karena sudah merahasiakan hal tersebut. Meski sebenarnya dia merasakan sesak di dada saat menjanjikan sebuah kejujuran kepada orang tuanya. Tiba-tiba Cynthia di sini pun menempuk pundak Arthur dan membuat barrier di sekitar mereka berdua. Dia menjelaskan jika barrier yang Cynthia ciptakan dapat menghalangi orang lain mendengar pembicaraan mereka. Arthur tersenyum tipis karena sepertinya Cynthia dapat membaca pikirannya saat ini. Arthur berkata jika dia menunjukkan kekuatannya kepada Cynthia karena memiliki 2 hal yang dia butuhkan. Hal itu adalah kekuatan dan pengaruh. Dia meminta pada Cynthia Godskay untuk menjaga keluarganya agar tetap aman sampai Arthur dapat menjadi cukup kuat untuk melakukannya sendiri nanti. Arthur tak hanya akan menghadiri akademi yang dimiliki Cynthia, bahkan dia akan menganggap Cynthia sebagai penolongnya. Cynthia cukup terkejut karena bahkan Raja dan juga Ratu Sapin tak akan berani meminta hal tersebut kepadanya. Namun saat ini apakah Arthur berpikir jika bocah kecil sepertinya dapat membuatnya setuju untuk membangun sebuah hubungan hanya dengan seorang bocah? Namun dengan sangat percaya diri Arthur pun mengetahui nilainya dan menyampaikan jika dibandingkan dengan Raja ataupun Ratu Sapin, mungkin bocah kecil sepertinya lebih memiliki potensi besar di masa depan. Dan dia yakin bahwa Cynthia juga berpikir yang sama seperti Arthur saat ini. Namun Arthur berkata jika kesepakatan ini harus tertunda sampai Arthur bisa menghadiri akademi di umur yang tepat. Pada intinya Arthur menjelaskan jika dia diminta oleh seseorang yang penting dalam hidupnya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan Arthur sendiri. Maka dari itu, dalam 3 tahun mendatang Arthur ingin melakukan suatu hal yaitu menjadi seorang petualang meski dia saat ini belum memberitahukan keluarganya. Perdebatan pun dimulai. Alice menentang sangat keras keinginan Arthur yang ingin menjadi seorang petualang. Karena bagaimana mungkin Arthur akan meninggalkan keluarganya lagi setelah baru saja kembali dari kematian. Ray mencoba menenangkan istrinya karena mereka juga perlu mendengarkan penjelasan Arthur terlebih dahulu. Dalam perdebatan dengan suaminya, Alice pun tak bisa menahan kesedihannya dan menangis di pelukan suaminya. Arthur nampak menyadari kesedihan yang dialami ibunya. Dia meraih tangan ibunya dan mulai dengan lirih menjelaskan jika Arthur tak ingin meninggalkan mereka secepat yang ibunya pikirkan, karena dia juga ingin menghabiskan waktu beberapa bulan bersama keluarganya terlebih dahulu. Hal ini karena selama beberapa tahun terakhir Arthur sudah tinggal di negeri elf dan dia merasa sudah kehilangan banyak momen bersama keluarganya. Namun di sisi lain, Arthur juga ingin sekali merasakan pengalaman yang sama seperti ayah dan ibunya sebagai seorang petualang. Ray di sini menengahi jika dia sadar rasa keingintahuan Arthur bersumber dari dirinya juga. Namun ibu Arthur juga wajar jika merasakan khawatir. Tak peduli seberapa siap dan kuatnya Arthur, kehidupan sebagai seorang petualang itu sangatlah berbahaya dan tak dapat diprediksi. Muncul sebuah ide cemerlang dari Arthur.
Jika memang dia tak diperbolehkan pergi sendiri, maka mengapa tak memberi penjaga atau seorang pengawas saja pada Arthur? Alice di sini masih khawatir, namun berbeda dengan si ayah yang langsung setuju. Singkatnya, Arthur menjelaskan jika dia tak akan menghabiskan waktu selama 3 tahun full menjadi seorang petualang, karena dia juga berencana untuk kembali setiap beberapa bulan di sela-sela misi. Dengan nada yang begitu mengancam, Alice membuat Arthur tak bisa berbohong dan harus menepati janji yang sudah diucapkannya sendiri. Alice bertanya mengapa Arthur lebih memilih menjadi seorang petualang. Bukankah menghadiri akademi lebih masuk akal untuk Arthur saat ini? Namun alasannya masuk akal pun diberikan oleh Arthur, karena jika dia menghadiri akademi di umurnya yang masih muda ini, maka akan terjadi suatu diskriminasi karena adanya perbedaan usia yang begitu besar. Hal ini juga akan berdampak pada Arthur yang akan kesulitan untuk berteman nantinya. Arthur di sini benar-benar ingin menikmati kehidupannya dengan bebas, berlatih, bertarung, dan memiliki pengalaman yang begitu luas. Diskusi yang sangat alot pun akhirnya mendapatkan titik terang. Singkatnya, esok hari pun tiba. Nampak semuanya sedang makan bersama, dan Vincent terlihat sedang berdiskusi perihal pekerjaan di rumah lelang dengan Ray di sana. Lalu Arthur bertanya tentang rencana apa yang akan dilakukan Nyonya Tabitha dan juga ibunya hari ini. Mereka berkata akan berkeliling kota dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk acara lelang besar yang akan datang beberapa hari ke depan. Saat Tabitha mengajak serta Arthur di sana, nampak Arthur menolak dengan halus karena dia memiliki urusannya sendiri. Vincent bertanya keputusan apa yang diambil oleh Alice dan Ray perihal permintaan Arthur kemarin. Alice menjelaskan jika mereka menyetujui permintaan anaknya namun dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah Arthur harus menunggu sampai ulang tahunnya 3 bulan lagi. Lalu yang kedua, Arthur juga harus memiliki seorang penjaga atau pendamping untuk menjalankan sebuah misi. Dan yang ketiga, Arthur harus sering mengunjungi mereka setidaknya 2 bulan sekali. Saat Vincent menanyakan siapa yang akan menjadi pendamping Arthur saat menjadi petualang, terbayangkanlah oleh mereka semua dengan siapa orang yang mampu menjaga seorang bocah devian pengguna sihir 4 elemen. Namun saat Ray melihat Ellie yang bermain garbu di sana, dia pun teringat jika masih memiliki Twin Horn yang pasti mau membantu mereka. Nampak di sini Arthur pun juga sangat senang dan setuju jika salah satu anggota Twin Horn lah yang akan menjadi penjaganya. Di kantornya terlihat Vincent sedang sibuk mengerjakan tugasnya sebagai pemilik rumah lelang. Tiba-tiba pintunya pun diketuk dari luar, ternyata itu adalah Arthur di sana. Awalnya Vincent merasa jika Arthur ingin menemui ayahnya, tapi ternyata tujuan Arthur adalah untuk menemui Tuan Vincent itu sendiri. Dia ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Tuan Vincent di sana. Dengan wajah bingungnya, Vincent pun meminta Arthur untuk masuk ke dalam ruangannya. Di pusat kota nampak Tabitha, Alice beserta kedua anak mereka sedang mencari barang-barang yang tepat untuk mempersiapkan keperluan rumah lelang. Di satu sisi, Ellie nampak terlihat murung karena dia merasa kesepian saat kakaknya tak bisa ikut menemani dirinya berbelanja di sana. Mengetahui Ellie yang merasa murung, Lilia pun mencoba menggoda Ellie hingga dia pun sampai menangis di sana. Tentu hal ini sempat ditegur oleh Tabitha karena ulah jahil Lilia sampai membuat Ellie menangis. Dia mengatakan jika hanya ingin menghibur Ellie yang selalu memikirkan kakaknya Arthur belakangan ini. Namun Tabitha menangkap hal lain, karena sepertinya bukan hanya Ellie saja yang memikirkan Arthur saat ini. Tabitha menggoda anaknya apakah dia menaksir pada Arthur saat ini. Dengan sedih, Lilia berkata jika Arthur adalah anak yang aneh, karena selama ini dia bersabar dan menunggu untuk terbangkitkan di umur yang mendekati umur ideal. Namun setelah melihat Arthur yang terbangkitkan di umurnya yang masih begitu muda, membuat rasa sabar sebelumnya menjadi rasa khawatir apakah dia bisa menjadi seorang penyihir atau tidak. Alice mendekati Lilia dan menjelaskan sedikit perihal Arthur yang memanglah berbeda dari anak-anak pada umumnya. Singkatnya, Alice percaya jika anaknya tersebut sedikit berbeda dan akan terus berjuang menjadi lebih kuat terus-menerus. Tabitha sempat menanyakan mengapa Alice tak merasakan jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arthur saat ini. Namun Alice berkata jika sebenarnya mereka sebagai orang tua sudah mengetahui jika Arthur menyembunyikan sesuatu semenjak insiden penyerangan bandit sebelumnya. Namun mereka percaya Arthur melakukan hal tersebut karena memang dia pasti memiliki alasan yang tepat. Mereka ingin selalu mendukung anaknya tanpa mengusik kenyamanannya. Suatu saat pasti Arthur akan menceritakan semuanya di saat dia sudah siap. Dan sebagai orang tua, Alice harus mengerti akan segala perasaan yang dirasakan oleh anak tercintanya tersebut. Singkatnya, saat mereka meneruskan kembali belanja-belanja di pusat kota, nampak dari kejauhan ada beberapa orang menguasai mereka. Para kelompok bertudung tersebut sepertinya sedang mengincar Sylvie karena mereka merasa jika Sylvie adalah bismana yang sangat langka. Namun mereka tak bisa mengawasi para target karena terdapat beberapa penyihir dari Akademi Sirius yang ditempatkan untuk menjaga sang target. Maka dari itu mereka tak bisa melacak terlalu dalam. Namun saat ini mereka menyimpulkan jika kemungkinan bocah kecil sebelumnya adalah master dari Manabi selangka tersebut. Dan tentu dia pasti akan menghadiri acara peringatan rumah lelang Helstia yang ke-10 nanti. Maka dari itu, mereka harus segera memberitahu Tuan Sebastian bahwa kesempatan terbaik adalah saat acara pelelangan diadakan. Kembali ke rumah keluarga Helstia, Vincent dan Arthur sedang berdiskusi di ruangan kerja miliknya.
Dengan sangat tenang dan berwibawa, Arthur meminum secangkir teh yang sudah disiapkan oleh Vincent untuknya. Dalam hati Vincent, dia merasa suatu hal yang sangat aneh dengan situasi yang terjadi saat ini. Dia merasa aneh mengapa bocah kecil berumur 8 tahun ini dapat memberikan hawa keberadaan yang begitu kuat. Bahkan dapat membuat Vincent lebih gugup jika dibandingkan saat dirinya bertemu dengan Raja Sapin. Vincent benar-benar merasakan saat ini jika Arthur sangatlah berbeda dengan dimana saat dia bersama keluarganya. Arthur menyampaikan jika dia ingin mendapatkan beberapa item dari Tuan Vincent yang notabene adalah pemilik rumah lelang. Vincent yang penasaran tentu menanyakan item apa yang diinginkan oleh Arthur. Di sini Arthur ingin 3 item, yaitu jubah pelindung dan jika bisa itu yang bertudung, lalu sebuah pedang dan layak untuk ukuran tubuh kecilnya, dan yang terakhir sebuah topeng yang mampu mengubah suara Arthur. Vincent yang sangat berpengalaman pun berkata jika untuk pelindung atau jubah itu tidak masalah. Namun jika sebuah topeng, maka hanya seorang pengrajin khusus yang dapat membuatnya dengan benar. Dia akan berusaha mencobanya, akan tetapi suatu hal aneh kembali dirasakan oleh Vincent. Mengapa dia dengan entengnya menuruti permintaan bocah kecil yang ada di hadapannya sekarang? Lalu dengan senyum tipisnya Arthur berkata, untuk kompensasi atas bantuan Tuan Vincent memang tak bisa Arthur bayar dengan uang. Namun dengan cepat Vincent pun berkata jika dia ikhlas membantu Arthur karena ayahnya Ray sudah membantu dirinya mengurus rumah lelangnya. Dan dengan pelatihan yang diberikan oleh Ray terhadap para karyawannya membuat rumah lelang Helstia menjadi rumah lelang teraman di sana. Namun tentu Arthur tak dapat menerima alasan tersebut dan bersikeras akan membalas kebaikan Tuan Vincent saat ini. Arthur memiliki sebuah metode khusus untuk dapat membuat saudara perempuannya bisa membangkitkan inti mananya dengan lebih cepat. Maka dari itu, Arthur berencana juga akan membantu Lilia supaya dapat terbangkitkan di waktu yang tepat. Arthur tahu jika Vincent dan juga Tabitha bukanlah seorang penyihir, namun dia percaya jika bisa menolong Lilia putri mereka untuk terbangkitkan sebagai seorang penyihir dan bisa menghadiri Akademi Sirius. Nampak di sini Arthur terus-menerus berlatih untuk mengendalikan kehendak dari Sylvia. Meski sudah berlatih sekian lama, namun Arthur hanya mampu mempertahankan fase penggabungan hanya beberapa detik saja. Mendapati banyak orang-orang hebat dan lebih kuat yang sudah Arthur temui, tentu hal itu masihlah belum cukup untuk bisa digunakan melindungi keluarganya. Dalam rasa lelahnya, Arthur pun beranggapan entah di dunianya yang dulu ataupun di dunianya yang baru ini, dia membutuhkan kekuatan yang besar untuk melindungi orang-orang tercintanya. Flashback pun menunjukkan seorang bocah kecil yang sepertinya berlarian sambil membawa barang-barang di kantong yang dia genggam pada tangannya. Dia terlihat menjatuhkan barang yang dibawa setelah menyaksikan suatu hal yang mengejutkan. Di suatu tepi jalan terlihat seorang korban kejahatan yang telah tewas sedang dievakuasi oleh pihak berwajib. Bocah tersebut yang melihat mayat itu dibawa oleh pihak berwajib merasa sangat terpukul. Hanya tangisan dan rasa ketidakberdayaan yang menemaninya saat itu. Kembali pada Art yang membayangkan masa lalunya dan bertekad di kehidupan saat ini tak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Dia akan menjadi lebih kuat dan bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menjaga keluarganya agar tetap aman selalu. Sylvie memberitahu Art jika keluarganya telah kembali dari kota dan sudah saatnya Art menemui adiknya serta Lilia. Arthur pun keluar dan menemui semuanya di ruangan tengah. Terlihat Alice menegur Arthur karena mengatakan sebuah lelucon kepada Vincent. Tabitha pun juga mengatakan hal yang sama terhadap Arthur. Namun Arthur dengan tenang mengatakan jika dia tak bercanda dan berkeinginan membantu Ellie dan juga Lilia supaya memperlancar kebangkitan inti mana mereka. Dan karena Arthur dan juga Tuan Vincent sudah sepakat, maka Arthur pun akan segera melakukannya saat itu juga. Singkatnya berlututlah Lilia dan juga Ellie di samping Arthur di sana. Arthur meminta mereka berdua untuk bernafas dengan benar dan juga rileks. Menurut Arthur, cara yang paling tepat adalah di mana saat mereka bernafas dengan perlahan dalam tempo yang tepat. Dan Art berharap jika penjelasannya dapat dimengerti oleh Lilia beserta adiknya. Arthur menyampaikan jika pernafasan yang akan mereka lakukan adalah pernafasan spesial. Meski sedikit bingung saat menyaring kata-kata supaya adiknya memahami maksud yang dikatakan oleh Arthur. Namun di sini Arthur terus dengan sabar membimbing mereka berdua. Di saat pernafasan mereka dirasa sudah mulai stabil dan memiliki ritme yang tepat, Arthur meminta mereka berdua untuk memejamkan mata dan merasakannya. Arthur berkata jika ada cahaya-cahaya kecil yang akan bertebangan di pandangan mereka. Dan dia meminta pada Ellie dan juga Lilia mengumpulkan cahaya tersebut menjadi satu. Ellie sempat melihatnya, namun tiba-tiba menghilang. Dan itu ternyata karena Ellie menghentikan pernafasan spesialnya tersebut. Namun bagi Lilia, dia bahkan nyaris tak melihat apapun. Namun di sini Arthur menenangkan Lilia karena masih ada tahap selanjutnya yang akan membuat mereka berdua lebih mudah melihatnya. Arthur sudah memikirkan teori ini sedari kecil dan mencoba mensimulasikannya berkali-kali supaya berhasil. Dia memperingatkan Ellie dan juga Lilia karena setelah ini mungkin mereka berdua merasakan sedikit panas dalam tubuhnya. Namun Arthur meminta untuk mereka tetap mempertahankan pernafasan spesialnya tersebut. Arthur menyuntikkan sedikit mananya ke dalam tubuh mereka berdua dan tibalah saatnya untuk mereka berdua melihat pemandangan yang baru.
Lilia serta Ellie dapat melihat cahaya-cahaya yang dikatakan oleh Arthur sebelumnya. Di sini Arthur meminta mereka berdua untuk mengumpulkan cahaya-cahaya tersebut menjadi satu. Arthur menanamkan paham di pikiran mereka berdua jika cahaya tersebut adalah teman mereka. Dan mereka akan sangat bahagia jika menjadi satu dan berkumpul bersama-sama. Singkatnya, proses itu pun berjalan hingga selesai. Arthur sudah membimbing mereka sebisa mungkin supaya cepat terbangkitkan. Sisanya adalah keputusan mereka sendiri dan perlu meditasi secara rutin supaya inti mana mereka segera bangkit. Saat Vincent bertanya apakah Lilia dapat menjadi seorang penyihir dan berapa lama waktu yang dibutuhkan olehnya, dengan senyuman manisnya Arthur pun berkata jika Lilia bisa menjadi seorang penyihir dan waktunya butuh beberapa tahun lagi. Namun di sini Arthur akan membantu mereka dalam beberapa bulan ke depan supaya mereka mandiri, lalu mereka bisa melakukannya sendiri nanti. Pelukan hangat dari Tabitha pun menerjang Arthur di sana. Dia meminta maaf karena sempat meragukan Arthur, serta dia mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Arthur. Dan untuk Vincent sendiri, dia menangis sambil memeluk anaknya Lilia karena senang. Setelah semua hal itu terjadi, maka hidup Arthur pun kian menyenangkan. Dia menghabiskan waktu setiap pagi melatih adiknya beserta Lilia agar mempercepat mereka supaya lebih dekat dengan kebangkitannya. Namun tentu di sela-sela semua hal itu, Arthur tak pernah meninggalkan latihannya untuk menjadi lebih kuat. Bahkan meski dengan ketidaksabaran Arthur untuk menjadi lebih kuat, dia selalu menghabiskan waktu bersama dengan semuanya. Karena Arthur menyadari jika kesempatan ini akan sangat langka di masa depan.